Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Maria Oktasari MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah instrumentasi tes. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Fadilah, Adinda Salsabila, Siska Tri Alami, dan Nur Kholilah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tes kepribadian. Topik pembahasan yang akan kita sampaikan kali ini adalah yang pertama, sejarah tes kepribadian, yang kedua, pengertian tes kepribadian, yang ketiga, tujuan tes kepribadian, yang keempat, jenis-jenis tes kepribadian, dan yang kelima, penggunaan hasil tes kepribadian dalam bimbingan dan konseling. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pada pembahasan pertama, yaitu sejarah tes kepribadian. Perintis awal tes kepribadian ini diilustrasikan oleh penggunaan Kraepelin atas tes asosiasi bebas dengan pasien-pasien psikiatris. Kraepelin pada tahun 1992 juga menggunakan teknik ini untuk mempelajari efek-efek psikologis dari keletihan, kelaparan, dan juga obat bius. Ia menyimpulkan bahwa semua hal ini meningkatkan frekuensi asosiasi-asosiasi superficial. Sommer pada tahun 1994 yang juga menulis selama dasawarsa terakhir dari abad ke-19 menyarankan bahwa tes-tes asosiasi bebas digunakan untuk memilah-milahkan antara berbagai bentuk gangguan mental. Teknik asosiasi bebas selanjutnya dimanfaatkan untuk berbagai maksud tes dan dewasa ini masih terus digunakan. Riset bidang pengukuran kepribadian telah mendapat proporsi yang mengesankan semenjak tahun 1950 dan banyak piranti asli serta perbaikan teknis sedang diteliti. Dua tren penting muncul dari tes-tes kepribadian dewasa ini. Pertama, meningkatnya bukti pengaruh timbal balik antara sifat afektif atau kepribadian dan kognitif atau kemampuan, baik dalam kinerja tugas maupun perkembangan perilaku. Baik, selanjutnya definisi tes kepribadian. Tes sendiri memiliki arti, yaitu suatu alat yang sudah distandarisasikan untuk mengukur salah satu sifat, kecakapan, atau tingkah laku dengan cara mengukur sesuai dengan sampel dari sifat, kecakapan, atau tingkah laku dalam Syarifuddin Azwar tahun 1987. Sedangkan kepribadian sendiri menurut Gordon yaitu suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Selanjutnya, pengertian tes kepribadian itu sendiri. Tes kepribadian adalah suatu alat instrumen apapun yang digunakan untuk menilai atau mengevaluasi kepribadian. Dalam Philip Charter tahun 2009, menurut Robert J. Gregory tahun 2002, tes kepribadian bertujuan untuk mengukur sifat, ciri-ciri, atau perilaku yang menentukan individualitas seseorang. Tes kepribadian sebenarnya adalah deskripsi kualitatif dari kepribadian, bukannya deskripsi kuantitatif atau angka-angka. Karena sebenarnya kepribadian tidak dapat diukur, tetapi hanya dapat dideskripsikan. Untuk membantu menjelaskan kepribadian, alat tes kepribadian menggunakan bantuan angka-angka dan kemudian hasilnya diinterpretasikan atau dideskripsikan ke dalam kualitatif. Angka yang dilekatkan atau didapatkan seseorang pada tes kepribadian bukanlah angka yang sesungguhnya. Yang perlu diketahui pula dari tes kepribadian ini adalah bahwa kepribadian tidak mengandung unsur nilai, baik buruk, tinggi rendah, dan lain sebagainya. Tujuan tes kepribadian. Personality test atau tes kepribadian adalah tes yang diadakan dengan tujuan mengungkap ciri-ciri khas seseorang yang umumnya bersifat lahiriah, seperti kreativitas, gaya bicara, cara berbusana, nada suara, hobi atau kegemaran, dan lain sebagainya. Setiap individu memiliki kepribadian yang unik, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan individu lain dalam pendeskripsiannya.
Tes psikologi bertujuan untuk memprediksi potensi yang dimiliki dalam kaitannya dengan capaian hasil belajar atau kemampuan di masa yang akan datang. Contoh tes psikologi dalam kaitannya dengan fungsi prediksi adalah penggunaan tes psikologi untuk memprediksi keberhasilan siswa dalam belajar pada suatu jurusan tertentu. Jenis-jenis tes kepribadian menurut subjek yaitu dibagi menjadi dua. Ada tes individual dan ada juga tes kelompok. Tes individual yaitu yang dilakukan terhadap satu orang pada satu waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, lebih berfokus pada global atau holistik, serta tester berhadapan langsung dengan tes. Tujuan utama tes individu yaitu untuk mengukur kemampuan umum dari individu. Nah, tes individual ini ada dua jenis ya, yaitu tes Rorschach dan TAT. Tes Rorschach ini berusaha untuk menjelaskan suatu kepribadian seseorang, sedangkan TAT merupakan tes identifikasi kepribadian di mana pada tes ini mendasarkan bahwa perilaku manusia didorong oleh motivasi internal dan eksternal. Nah, yang berikutnya ada tes kelompok. Tes kelompok ini dilakukan pada banyak orang sekaligus pada satu waktu atau waktu yang sama. Nah, jenis tes kelompok ini berupa PAPI. Nah, tes ini bisa digunakan di dalam suatu perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui suatu kepribadian seseorang, terutama pada gaya kerja individu di dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada DISC, yaitu suatu tes yang digunakan untuk memahami tipe perilaku dan kepribadian. Yang ketiga ada EPPS. Tes ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepribadian seseorang dengan proses pengajaran yang tidak dibatasi. Nah, yang berikutnya ada jenis tes kepribadian berdasarkan pada teknik pengungkapannya. Dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu ada tes proyeksi dan tes non-proyeksi. Tes proyeksi ini terdiri dari TAT, tes Rorschach, tes Warteg, HTP, BAUM, dan DAP. Sedangkan tes non-proyeksi terdiri dari Sixten PF, NSQ, MMPI, dan CAQ. Nah, di sini kita bisa lihat contoh gambar dari tes DISC ya teman-teman, yaitu tes ini biasanya digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku dan kepribadian. Dan yang kedua ada contoh gambar dari TAT. Nah, pada gambar ini berupa kartu yang bergambar sebanyak 19 kartu dan satu kartu kosong. Pelaksanaan tes dapat berupa individual maupun klasikal. Yang diungkap oleh tes ini adalah inner world seseorang, yaitu motif, kesadaran, dan ketidaksadaran. Nah, yang selanjutnya ada contoh gambar dari tes Rorschach. Berikut adalah contoh dari tes EPPS dan tes PAPI. Berikutnya ada contoh HTP. HTP atau biasa disebut House 3% Test merupakan salah satu tes grafis drawing test yang dapat mengungkap kepribadian individu dan latar belakang keluarga melalui teknik proyektif. Nah, pada contoh tersebut ada gambar rumah beserta pohon dan manusia. Serta contoh berikutnya tes Warteg. Tes Warteg salah satu bahan tes di mana peserta akan diminta untuk melengkapi gambar. Tes ini biasanya dibuat untuk mengetahui karakter seseorang dari segi imajinasi,
emosi, dinamisme, reality function, dan kemampuan dalam mengontrol sesuatu. Lalu, pada contoh berikutnya ada DAP. Pada contoh ini, ada gambar sosok seorang ibu yang ingin hendak pergi ke pasar. Ya, DAP atau biasanya disebut Test Draw a Person digunakan untuk mengetahui pengalaman kreatif individu. Gambar yang dibentuk oleh individu walaupun tidak persis sama, tapi tidak memiliki kesamaan aspek yang menjadi ciri khas individu tersebut seperti ukuran, garis, letak, struktur, bentuk tubuh yang biasanya tidak begitu bervariasi atau lebih stabil. Tes ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara apa yang digambar dengan kepribadian yang menggambar. Ekspresi diri atau body image yang seseorang dibentuk dalam pengalaman pribadi, serta dapat menggambarkan bagaimana individu dalam lingkungan kelompok bersosialisasinya. Selanjutnya ada tes Baum atau biasa disebut Tri-Test. Di sini ada gambar pohon. Tes ini biasanya digunakan untuk menganalisis kepribadian dan latar belakang emosional seseorang untuk berfungsi sebagai realitas yang dimiliki oleh individu tersebut. Pada contoh berikutnya ada MMPI atau biasa kita sebut Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Disusun untuk mengungkap karakter umum dari abnormalisasi atau ketidakmampuan psikologis. Inventory ini terdiri dari 550 pertanyaan alternatif dengan pilihan respon benar, salah atau tidak dapat mengatakan untuk individu berusia 16 tahun ke atas. Pertanyaan ini meliputi kesehatan, simptom psikomatis, gangguan neurologis, gangguan motorik, seksual, religius, politik, sikap sosial, pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan perkawinan, serta manifestasi perilaku neurotik atau psikotik seperti obsesif, konsultif, delusi, halusinasi, fobia, sadistik, dan masonis. Lalu berikutnya ada 16 VV atau biasa disebut 16 Personality Factory Questionnaire. Disusun mempunyai 16 FP, mempunyai 5 macam bentuk, yaitu A, B, C, D, dan E. Tes ini dapat digunakan untuk mereka yang telah berusia 16 tahun ke atas. Bentuk A, B, C, D dirancang untuk mereka yang tingkat pendidikan atau kemampuan membacanya rendah. Selanjutnya, penggunaan tes kepribadian dalam BK. Melandasi etika praktik dalam penggunaan tes psikologis adalah sama esensialnya dengan layanan konseling sebagai suatu profesi membantu atau helping. Konselor, dalam hal ini guru pembimbing, itu memberikan layanan sekompeten mungkin dalam batas-batas kemampuannya dan pengembangan profesinya sendiri. Kesejahteraan klien atau testi menjadi kriteria untuk mempertimbangkan kegiatan apa yang diperlukan oleh seseorang atau orang yang lainnya. American Psychological Association atau APA dan Canadian Guidance and Counseling Association atau CGCA telah menguraikan secara jelas kerangka etika praktik yang dapat dipakai oleh semua orang yang menggunakan tes psikologis. American Psychological Association
Ethical Standard of Physiology 1963. Yang terakhir, kesimpulan. Tes kepribadian adalah seperangkat alat tes yang disusun untuk mendeskripsikan bagaimana kecenderungan seseorang bertingkah laku. Tes kepribadian sebenarnya adalah deskripsi kualitatif dari kepribadian, bukannya deskriptif kuantitatif atau angka-angka, karena sebenarnya kepribadian tidak dapat diukur, tetapi hanya dapat dideskripsikan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambahkan wawasan kita semua. Dan apabila ada penyampaian dari kami yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.